Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di konten YouTube-nya Rika Naceta kedatangan tamu spesial menurut Rita. Beliau ini guru Rita, beliau ini yang memotivasi Rita. Setidaknya ada peran beliau yang membuat Rita bisa seperti ini. Beliau adalah Ibu Dr. Anis Masluha. Beliau adalah Widya Iswara, ahli utama ya Ibu ya. Selamat siang Ibu. Siang Adik. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ibu, Rita kan ASN di Pemprov Jatim. Ya. Sekarang ini kan lagi ada topik-topiknya ASN berakhlak Ibu. Siap. Nah, belum tentu juga para ASN ini mengerti dan paham apa itu ASN berakhlak. Tapi sebelum itu boleh dong teman-teman di kontennya Rika Naceta ini biar tahu Ibu. Oke. Biar Ibu memperkenalkan diri dulu deh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Teman-teman, nama saya Anis Masluha, sudah dikenalkan oleh Adinda Rita tadi. Saya Widya Iswara, ahli utama di Jawa Timur. Sebelum jadi Widya Iswara, saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, SDPDN, IIP di Depdagri Pusat. Dan sejak 2006, saya kembali ke Surabaya dan memulai karir di Surabaya, di Jawa Timur. Yeah. Dan sekarang Alhamdulillah sudah mencapai titik finish. Iya, 4E ini Bu ya? Iya, siap. Pembina utama 4E saya masih jauh Bu, saya masih berapa bisa. Ini? 4A, junior lagi. ABCDE. Masih kurang banyak tahapan Bu, tapi semoga saya ada rezeki seperti amin. Ibu. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Oke. Ibu, sebenarnya apa sih Bu yang dinamakan dengan ASN, aparatur sipil negara? Itu apa Bu? Oke. Adik, jadi konsep ASN itu adalah ada dua hal. Yang pertama, yang berstatus sebagai seorang PNS. Yang kedua, statusnya P3K. Dua-duanya ini adalah aparatur sipil negara. Ada sedikit pembeda antara P3K dengan seorang PNS, tentunya dalam hak dan kewajibannya. Nah, dua-duanya adalah aparatur sipil negara yang terikat dengan aturan kenegaraan, termasuk tadi yang Mbak Rita sedikit singgung tentang core value berakhlak. Jadi topiknya siang hari ini adalah penguatan karakter dalam core value smart ASN di era 5.0. Oke. Jadi kita punya personal branding ini, sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bangga melayani bangsa. Saya selalu ingatkan itu Mbak Rita kepada peserta diklat saya, terutama yang baru-baru, namanya diklat SAR, dulu prajabatan ya. Iya, saya dulu prajabatan Bu, 2006 ya, dari 2006 masih namanya prajabatan. Sekarang apa Bu? Diklat SAR. Oh, diklat dasar. Oh, iya. PNS, calon. Ya. Jadi kita membekali karakter mereka. Maka ketika kita tahu sudah personal brandingnya adalah bangga melayani bangsa, saya selalu ingatkan sebagai orangnya negara, kita melayani masyarakat. Intinya melayani masyarakat ya Bu ya, bukan kita yang harus merasa sebagai titik-titik gitu ya. Nah, untuk menuju personal branding yang sudah dicanangkan oleh Presiden, kita harus tahu dong tahapan-tahapan untuk menuju ke sana. Apa yang harus dilakukan untuk menuju sebagai ASN yang mampu melayani itu, yaitu dengan core value, ya. Ini sebagai petunjuk bagaimana kompasnya kita gimana untuk menuju personal branding itu. Ada perubahan mendasar, Mbak Rita. Kalau dulu kita core value kita adalah ANEKA. Apa itu Bu? Akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, anti korupsi. Ya. Kemudian di tahun ini LAN melahirkan baru untuk core value itu berakhlak. 7, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompetensi, kemudian harmonis,
loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif, berakhlak. Jadi Iya, itu soalnya singkatan di sebenarnya. apa namanya di OPD itu selalu semuanya tulisannya ASN berakhlak. Betul. ASN, tapi kan belum tentu kita tuh memahami, Bu. Yang ASN Iya. aja seperti saya pun saya juga tidak begitu memahami apa sih ASN berakhlak itu. Betul. Makanya di siang hari Kalah ini sama CPNS ya. jadi apa namanya di siang hari ini kan konten ini bisa mengedukasi para ASN, Betul. para apalagi untuk yang ASN yang masih muda-muda ini agar mereka lebih memahami apa Iya. sih peran kita sebagai ASN. Bukan kita dilayani loh, Iya, tapi betul. kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Iya, Iya. dengan bangga. Iya, iya Bu. Terus dengan eranya yang 5.0 orang-orang tuh kan ngomongnya seperti itu apa Bu? Di era ini 5.0 gitu kan. menuntut kita, Nggih. Mbak Rita, untuk sudah menuju ke arah yang sudah dicanangkan juga oleh Pak Jokowi, smart ASN. ASN yang smart gitu ya. Kalau saya terkait dengan 5.0 itu adalah kita mempunyai 4C itu di ASN kita, ya. Ini suatu keharusan sebetulnya. C yang pertama, kreativitas. Nah, coba kita lihat apakah di birokrasi kita memungkinkan wadah ini untuk setiap orang bisa berkreativitas, dan ini akan menjadi aset bagi organisasi. Pastinya Bu. Kalau kita kreatif, kalau ASN-nya kreatif kan pasti itu dampaknya bagi OPD itu sendiri gitu ya. C yang kedua itu ya, selain kreativitas adalah adanya kemampuan berkomunikasi. Contohnya Bu, gimana Bu? Nah, ini kemampuan berkomunikasi. Bisa komunikasi itu verbal maupun non verbal. Nah, kemampuan ini juga harus diimbangi dengan kemampuan literasi bahasa. ASN itu nggak boleh katrok. Kita sudah global. Jadi kita mampu menggunakan bahasa-bahasa asing yang bisa menunjang pekerjaan kita. Nah, itu. Kemudian C yang ketiga itu adalah bagaimana kreativitas ini dimasukkan dalam kolaborasi, hampir sama dengan yang berakhlak tadi. Ada sistem kolaborasi. Kita tidak berkompetisi, tapi bekerja bersama-sama, maju bersama. Rita pernah mendengarkan waktu itu Presiden Jokowi membahas tentang apa gitu ya. Kita tidak bisa loh kalau tidak berkolaborasi. Betul. Tidak bisa kita menjadi individu sendiri yang hebat ini sendiri. Iya, hebat sendiri, merasa hebat sendiri, pintar sendiri, dan akhirnya kayak bukan menyepelekan sih ya, menyepelekan rekan kerja ataupun bagaimana. Jadi kalau kita bekerja tanpa ada kolaborasi pasti tidak akan jalan. Tujuan dari suatu instansi itu pasti tidak akan jalan ya Bu ya. Jadi sekarang itu sudah tidak waktunya lagi kita maju sendiri, tapi kita maju bersama. Gitu. Jadi itu yang dipentingkan oleh seorang ASN ya. Yang penting lagi C yang keempat, kita sudah mampu berkolaborasi adalah critical thinking. Ini yang di birokrasi agak critical thinking. Senyum. Itu apa itu ya gitu loh. Perlu dijelaskan. Harus kita jelaskan mungkin Bu ya, lebih ditekankan lagi. Kalau di birokrasi perlu dijelaskan ya Mbak Rita? Harus dijelaskan ya Bu. Kan ini kan kita konten edukasi ya. Jadi kan kita bebas. Yang penting kan masih terarah dan terukur. Itu seperti itu Bu. Kita mampu melihat sesuatu itu dengan kepekaan. Ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya, mampu menyampaikan sesuatu yang kurang tepat itu dengan bahasa dan komunikasi yang baik tadi, gitu ya, agar apa yang kita sampaikan tidak melukai siapapun. Tapi sense of kritik kita itu jalan. Dan kritik itu bukan sebagai sesuatu yang merugikan organisasi atau menjatuhkan, tapi kritikal ini ada sebagai bagian yang membangun organisasi. Dan sebagai leader misalkan maka saya harus menerima ini sebagai sesuatu rasa sayang saya kepada organisasi saya. Nah, sebagai staf harus mampu juga melakukan kritik ini dengan sangat-sangat santun. Ya. Ini kritik terbesar anak generasi Z. Iya Bu. Iya. Generasi Z itu IT-nya good, kemudian ilmu pengetahuannya sudah mendunia, oke, global thinking, oke, tapi
Ah, kritik saya kepada anak generasi Z ini, terutama adik-adik yang WhatsApp tadi adalah gunakanlah good attitude-mu untuk menyampaikan sesuatu dengan baik. Tapi kadang-kadang Bu ya, mohon maaf sebelumnya, Ya. Senior, entah itu senior umur ataupun itu senior kepangkatan, Jabatan. kadang-kadang Ibu ya, itu tidak bisa menerima ataupun Betul. sepertinya baper-baper, sensi-sensi. Betul. Itu gimana ya Bu ya? Maksudnya kita sebagai, kita ini kan pikirannya, kita maunya seperti ini, membuat sesuatu hal yang lebih simpel untuk suatu pekerjaan kita. Tapi kan kadang-kadang kita itu kan bertemu dengan beliau-beliau yang masih belum generasi Z lah, atau generasi milenium kah, atau apalah itu gitu. Jadi kita tuh juga kadang-kadang merasa ya wes lah, hopeless. Iya. Kita kapan bisa majunya kalau kita masih baper-baper ataupun sensitif. Jadi kan kita tidak akan pernah bisa, katanya kolaborasi Bu. Kolaborasi itu kan harus kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuman mungkin kalau generasi-generasi muda itu kan memang seperti Rita lah Bu ya. Mungkin cara ngomongnya yang kurang santun mungkin ya. Tapi Jokowi ataupun yang lainnya aja, atau dengan pemimpin daerah lainnya itu kan kalau ngomong udah seperti teman. Di luar negeri pun seperti itu Bu. Jadi orang-orang kita sebagai ASN yang muda itu kan bisa lebih ngobrolnya enak. Tapi kalau kita masih ada bukan hierarki. Iya, itu Bu. Tapi kan tetap ada hierarkinya Bu. Cuman kan kadang kan ya itu loh Bu, bapernya ini loh Bu yang membuat. Ini bukan curcol ya. Saya tidak curcol Bu, tapi itu kan di kenyataan di lapangan tuh seperti itu. Jadi bagaimana menurut Ibu kita sebagai generasi muda ASN ini bisa berkolaborasi dengan generasi senior kita? Perubahan itu tidak bisa dari satu arah. Kalau anak-anak muda sudah diajarkan core value berakhlak, personal branding, maka ini juga harus menjiwai seluruhnya, termasuk para senior kita. Karena ini amanat Bapak Presiden gitu ya, secara nasional. Bahwa core value berakhlak itu mencakup semua, baik dalam perbedaan jabatan, senioritas ya. Nah, masalahnya adalah ini dikenalkannya Mbak Rita justru dari CPNS baru sekarang ini. Nah, berarti kita perlu dong memberikan penguatan, bukan hanya sosialisasi ya, tapi penguatan kepada seluruh ASN, termasuk ASN yang sudah jauh lebih senior dari kita Mbak Rita. Supaya sama. Nah, ketika sama maka akan menjadi satu dinamika yang kolaborasi yang positif. Tapi kalau kita hanya ini anak muda nih yang harus pakai core value berakhlak, terus kemudian yang senior tidak usah berakhlak, ya nggak jadi. Core value itu nggak akan jalan. Jadi buka mindset semua. Memang ini bukan perkara mudah. Di birokrasi hierarki ini sudah tertanam sejak jauh lama, bertahun-tahun yang lalu dengan mindset yang seperti itu, senioritas yang seperti itu. Tapi dengan adanya debirokratisasi, deregulasi, reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan, memang ini mau breakthrough. Memang kita ingin berubah. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi birokrasi kita akan jadi seperti ini dan tertinggal jauh dengan birokrasi di negara-negara lain. Di Malaysia saja birokrasinya sudah jauh lebih mumpuni daripada di kita. Termasuk penggunaan digital. Digital quotient mereka jauh lebih bagus dari di Indonesia. Gitu. Jadi kita sebagai ASN itu Bu, bila dikaitkan dengan yang tadi yaitu ASN berakhlak, apa sih Bu yang harus kita lakukan ini? Bagaimana sih menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya di dalam kita di instansi itu seperti apa Bu? Ada satuan nilai yang bisa diimplementasikan ya. Jadi sikap perilaku apa yang bisa diimplementasikan dari masing-masing core value. Ya, misalnya berorientasi pelayanan. Contoh aja ini ya. Tahu betul apa itu kebutuhan masyarakat. Jadi panduan perilakunya seperti itu. Kemudian cekatan, ramah, attitude berarti kan? Ya. Kemudian yang ketiga terus memperbaiki pelayanan, berinovasi. Jadi contoh satu itu berorientasi pelayanan yang semua punya dan harus ini.
Pernahkah yang pertama kita lakukan? Artinya kita tahu betul apa kebutuhan konsumen kita, paham betul ya. Jadi konsumen itu kan puas, sangat puas atau kecewa itu kan apabila yang diterima lebih dari ekspektasi dia. Dia akan puas. Lalu apa ekspektasi masyarakat? Pernah nggak kita mengukurnya? Lalu kemudian yang kedua, tekatan, ramah, senyum dan sebagainya. Coba kita lihat di birokrasi, sudahkah attitude itu, service itu sama saja minimal dengan swasta? Enggak. Belum. Mungkin arahnya memang seperti itu harusnya. Kenapa? Karena itu tidak sulit kalau kita mau berubah. Jadi mindsetnya bukan masyarakat nih yang butuh saya yang butuh masyarakat, begitu harusnya. Bukan dibalik, mereka yang butuh saya, maka tidak usah saya lah berbaik-baik. Tidak begitu, gitu ya. Pada hakikatnya kan kita sudah diberikan amanah untuk menjadi seorang ASN, maka tugas utama kita adalah pelayan masyarakat. Nah, misalnya yang ketiga, kita berinovasi. Apakah pimpinan kita welcome nih dengan inovasi-inovasi zaman now ini yang sudah metal? Melek digital. Ketika Nyon Sewu ya Mbak Rita, maaf, pimpinan kita sendiri belum paham itu digital. Apa itu aku nggak bisa misalnya. Tapi stafnya jauh lebih pintar. Maukah yang senior ini belajar kepada yang muda? Nggak apa-apa sebetulnya. Iya, harusnya kan kalau memang saya aja juga nggak begitu saya nggak metal loh Bu sebenarnya Bu. Makanya saya selalu metal begini ya. Makanya saya selalu gini, gimana sih? Saya akan bertanya. Dan kadang-kadang ada orang yang masih kamu siapa gitu kan seperti itu. Jadi seharusnya kan kalau kita memang tidak bisa, kita harus belajar dengan siapa, entah itu anak-anak PTT ataupun itu bawahan kita, kan harusnya kita bisa menerima kekurangan kita. Kalau kita bisa menerima kekurangan kita kan setidaknya gaptek ataupun kurang-kurang metal itu kan bisa kita belajar, meskipun tidak akan mungkin sesempurna anak-anak muda Ibu. Itu yang kadang-kadang di tempat kami itu juga masih belum lah, karena aku nggak bisa ini, ya sudahlah, kerjain aja anak-anak PTT, suruh ngerjakan, kan seperti itu biasanya Bu. Dan itu jadi pembicaraan sebetulnya. Kenapa anak-anak PTT itu bisa berkata begini, gitu kok bisa jadi PNS ya? Ya sakit ya Bu, ya rasanya kalau kayak gitu. Itu kan kita sebenarnya jadi PNS, gitu ya. Dan mereka itu sudah tahu kualitas, kualitas PNS kita. Artinya, maaf, hanya mau sesuatunya tanpa mau belajar melakukan sesuatu. Padahal tuntutan sekarang tidak bisa tidak. Tidak hanya kalau dulu yang namanya PNS profesional itu adalah, gitu ya. Satu, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Knowledge, skill, attitude. Saya tambahkan sekarang digital quotient, bukan hanya ISQ juga. Kata Pak Ari Ginanjar ya, sering kita berbincang. Bukan sudah lagi Pak, dirubah, ditambah. Jadi dari intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, saya tambah dengan digital quotient. Ini PNS harus punya ini. Sekarang apa sih yang nggak pakai ginian Mbak Rita? Dan Indonesia itu masih rendah digitalnya, penggunaan ininya. Ya, saya pernah ada di satu tempat, kebetulan saya pakai MacBook kan ya. Nah, saya di depan kelas di satu tempat pokoknya ya, takut ada yang tersinggung. Saya begini-begini. Ternyata adalah tetap ya, namanya manusia ya, ada yang melapor. Itu Bu Anis kalau mengajar, katanya, kok mainan handphone. Betul itu ada. Saya yang pakai handphone di depan kelas saya bawa begini. Kemudian ada yang baik hati memberitahu saya, tolong ya Dek, kalau ngajar jangan pakai handphone. Enggak Pak, saya itu bukan pakai handphone. Jadi saya jelaskan, ketika iPhone dan MacBook itu connect ya, keynote kita connect, itu ada aplikasi di sini yang bisa saya setting dari handphone saya. Jadi literasi digital saya jauh lebih tinggi dari beliau. Jadi lucu. Kayak ini Bu, kayak kalau kadang-kadang kalau kita rapat, karena ini aja kita pakai manual Bu ya. Kita karena kita lebih suka menulis daripada pakai Jadi kadang-kadang itu rapat kok pegang handphone mulu sih, padahal mereka tuh lagi nulis loh.
nulisnya udah nggak di kertas lagi sekarang. Kan mereka yang harus mereka harus paham juga dong bahwa dengan berbagai cara. Kadang-kadang mereka nulis juga, aku nggak bawa kertas. Mereka tulis pasti di note-nya di handphone. Jadi kan dengan adanya yang udah zaman canggih modern kayak gini kan belum tentu loh orang pegang handphone begini mereka akan main game ataupun tidak mendengarkan pimpinan berbicara ataupun bagaimana. Jadi kan banyak cara sebenarnya banyak cara yang mereka sebenarnya harus kita sebagai yang sudah tidak muda lagi lah Bu harus paham lah sedikit kan seperti itu ya Bu ya. Tuntutan itu Adik. Ibu sebagai Widya Iswara apalagi sudah golongannya sudah 4E Ibu. Apa yang bisa Ibu berikan kepada kami lah memotivasi ASN muda ini agar bisa kok kalian itu bisa mencapai sampai nanti titik tertinggi. Itu gimana Bu? Kan kita juga butuh lah Bu, kadang-kadang kita butuh sharing-sharing ataupun kita butuh motivasi dari para senior kita. Senior yang pasti ya Bu ya, maksudnya senior yang memang benar-benar memberikan arah tujuan yang baik. Bukan berarti senior-senior yang kadang-kadang lu siapa? Karena gitu Bu. Gimana Bu? Oke Mbak Rita, ini kayak saya orang tua gitu ya, ngasih petua gitu ya. Kan sharing-sharing Bu ini Bu. Number one, jangan berhenti belajar. Apapun itu, ya. Baik, kalau Mbak Rita kan sudah dari formalnya sudah tren gitu ya. Jalur-jalur informal, jalur-jalur non formal. Pokoknya belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan agama juga menyuruh kita belajar terus. Agama Bu? Ya, sampai dengan kita sudah masuk yang lahat. Baru berhenti belajar, ya. Oke. Yang nomor 2, jangan berhenti mencoba. Artinya terus berusaha untuk thinking out of the box. Kok begini ya? Apa nggak sebaiknya begini ya? Kreativitas, inovasi itu harus. Meskipun kita tidak diterima ataupun meskipun kita terhalang. Untuk implementasinya. Enggak apa-apa. Pada titik tertentu kreativitas dan inovasi itu akan menemukan jalannya. Minimal untuk penguatan diri sendiri. Ketika kita bisa, kenapa tidak? Begitu. Dan yang ketiga, Adik, perbaiki literasi digital kita, penggunaan IT kita. Ini yang susah Bu ya. Kita terus belajar untuk itu juga ya, termasuk saya. Ini yang susah. Literasi digital memang penting, tapi waktunya ini loh Bu, gitu ya. Ini kewajiban. Karena sudah seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, tuntutan perkembangan pekerjaan, tuntutan macam-macam yang memang harus serba digital. Dan yang terakhir adalah meniatkan diri bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Bekerja bukan hanya mencari sesuatu yang sifatnya material, tapi juga sesuatu yang akan kita bawa nantinya di kehidupan yang akan datang. Maka ketika kita baik dengan orang lain, yakin bahwa kebaikan kita akan membawa kebaikan ke yang nanti. Apabila kita juga tidak baik dengan orang, takutlah bahwa kejahatan kita dalam tanda kutip kezaliman kita juga akan berimpak pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi sandaran vertikal dan sandaran horizontal. Complicated sudah. Iya, kalau kita bisa menerapkan itu mungkin kita bisa lebih enjoying, lebih nyaman bahwa semuanya itu intinya kolaborasi juga. Udah gitu kita harus taat ya Bu ya. Mungkin kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan masing-masing. Karena apapun yang kita lakukan adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti itu ya Bu ya. Bu, ada lagi Bu. Apakah ASN itu kemarin saya sempat mengikuti webinarnya BPSDM Jawa Timur. Personal branding. Tapi di situ kita juga mempelajari bahwa boleh loh ASN itu melakukan personal branding. Menurut Ibu, seberapa kuat, seberapa wajib, seberapa haruskah seorang ASN itu melakukan personal branding sendiri, Bu? 100% wajib. 100% wajib? Alasannya, Bu? Kalau kita pada zona nyaman hanya menunggu, kita akan bergantung pada kemampuan organisasi saja. Tapi ketika kita mempunyai sesuatu dalam diri kita
dalam tanda kutip mampu menjual apa yang kita punya, kreativitas kita, keilmuan kita dengan branding yang luar biasa, maka akan mendapatkan impact organisasi juga mempunyai branding yang bagus dari hasil personal branding anggota-anggota organisasinya. Itu akan seperti sundulan gitu ya, dan tidak akan terlepas dengan organisasinya. Seorang ASN yang mampu menjual diri dengan personal branding yang bagus akan menjadi penguat bagi personal branding organisasi. Itu. Kalau seandainya tidak ada dukungan Bu, maksudnya begini, biasanya kalau orang yang suka personal branding itu nanti pasti akan dicibir. Lu mau cari muka. Kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan Bu, waktu saya ikut webinarnya BPSDM Jatim. Nanti dikira kita cari muka, ataupun kita hanya menginginkan bahwa oh aku ini loh yang paling dikenal. Nah, untuk menghindari perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu bagaimana Bu menurut Ibu Bu? Jadi kan kadang-kadang kan ada juga loh yang kemarin itu juga peserta itu juga enggak nanti kalau aku personal branding nanti aku dikiranya aku ngatok nang pimpinan ataupun nanti melebihi pimpinannya itu yang ditakutkan iya itu kan seperti itu. Jadi kemarin tuh sebenarnya Rita juga sangat-sangat berterima kasih kepada BPSDM Jatim bahwa ada ASN perlu nggak sih personal branding. Itu ilmu sebenarnya buat kami sebagai ASN Bu yang dengan era milenial, dengan era digital, dengan era yang sudah terbuka seperti ini, menghilangkan mindset yang zaman jadul bahwa oh ASN itu harus begini, harus cuma duduk diam ataupun tidak boleh melebihi, tidak boleh melebihi seniornya. Padahal itu sebenarnya harusnya sudah waktunya gitu kan Bu. Jadi gimana Bu untuk saya secara pribadi lah, saya juga melakukan ini personal branding Bu, untuk membawa nama baik juga, membawa nama baik dari OPD saya, bahwa oh ini loh kualitasnya di OPD ini ada baik loh, itu seperti itu. Jadi sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang lainnya itu seperti itu. Bagaimana Bu memotivasi kami agar jangan sampai lah aku udah benar terus dipatahkan lagi. Bagaimana kita memiliki rasa untuk oke, aku akan terus tetap personal branding demi itu pasti juga demi diri sendiri dan demi organisasi. Itu gimana Bu? Dimanapun tempat apabila kita melakukan sesuatu yang baru itu ada tantangannya, pasti itu ya. Jangankan hal yang seperti personal branding hal baru banget gitu ya. Apa sih itu? Mau show off ya? Iya, gitu ya. Pasti itu ada kalimat itu. Wah, dia mau tampil sendiri nih, dia mau maju sendiri gitu. Pasti ada tantangan, pasti ada Mbak Rita. Tapi yang penting adalah kita membuktikan. Bukti ya bahwa personal branding kita bukan mau melampaui pimpinan kita, tapi malah justru kita mensupport. Jadi kalau bisa kita bersinergi nih, dengan apa yang sudah divisi misikan oleh organisasi, sesuaikan. Nah, seperti saya di bidang pendidikan, saya satukan antara dunia pendidikan di kedikatan dan saya sebagai seorang dosen. Saya mengambil hal-hal bagus dari dunia pendidikan tinggi yang saya adopsi untuk teman-teman di diklat saya. Kan. Jadi mungkin agak berbeda dengan orang lain. Kok nyeleneh? Personal branding itu kan nyeleneh sebetulnya. Kalimat bahasa Jawanya itu agak nyeleneh. Tapi kita sudah yakinkan bahwa kemanfaatannya mungkin perlu sedikit penjelasan ya. Perlu sedikit pemahaman agar mereka tidak negative thinking. Maka ketika pemahaman itu mungkin juga nggak paham-paham banget atau nggak mau memahami, nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita bisa menyatukan apa yang sudah mau kita lakukan dengan orang lain supaya tidak terjadi gap. Gap atau kesenjangan budaya, kesenjangan cara berpikir, kesenjangan penerimaan. Dimanapun hal baru mesti menemukan tantangan. Yang penting adalah pembuktian. Saya itu sih. Dan pembuktian itu bukan dari kita, tapi dari orang lain, dari pihak luar. Iya, benar juga ya Bu ya. Jadi gimana apapun, yang penting masih sesuai aturannya. Betul. Dan kemarin juga dijelaskan juga kan bahwa ASN ini aturannya ini loh. Kalau kalian mau personal branding, apalagi kalau mau
swasta Oh, kerja ada kan Bu ya yang Iya. kemarin tuh dari BPSDM juga kan boleh nggak sih punya bisnis ASN itu kemarin waktu di BPSDM kan juga dijelaskan bahwa oh yang penting tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan, itu konflik kepentingan. ya itu seperti itu jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan suatu kebebasan tapi kebebasan yang masih bertanggung jawab dan harus sesuai dengan aturan. Betul. Jadi tetap boleh personal branding ya Bu ya. Boleh, harus malah. Iya, jadi untuk Kayak Mbak Rita gini, iya. harus ini. Iya, Jadi Bu. Saya berusaha thinking mencoba. out of the box, bagus sudah. Mencoba pelan-pelan Ibu. Jadi semoga konten-konten yang ada di Rikana Ceta ini bisa memberikan mengedukasi banyak orang Bu, nggak hanya ASN aja tapi masyarakat luas. Betul. Seperti itu. Dan semoga banyak ASN kita yang sudah mulai paham, ya. Iya. Kita nggak akan jadi swasta, tidak. Iya. Tapi jiwa entrepreneur itu harus dimunculkan memang di kita, gitu ya. Supaya kita ketika suatu saat kita sudah selesai purna tugas, gitu ya. Iya. Kita sudah siap dengan kemampuan kita yang Iya. bisa kita terus lakukan walaupun kita sudah purna tugas. Iya. Ya Ibu, terima kasih banyak kesempatannya di sela-sela kesibukan Ibu ya saya ini Bu ya untuk mencari Maaf ya. jadwalnya Ibu ini susah sekali. Maaf. Saya bisa, Ibu nggak bisa, Ibu bisa, saya nggak bisa. Maaf banget Tapi ya. alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada siang hari ini di hari yang baik ini Bu. Hari Jumat. Hari Jumat. Jadi sangat bersyukur sekali. Semoga konten kita di siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ASN lainnya Bu. Amin. Agar mereka lebih bisa out of the box katanya Bu ya. Thinking out of the box. Seperti itu dan menjadi kualitas ASN yang berakhlak ya Bu ya. Betul. Itu seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana ASN muda, ASN yang luar biasa, ASN berakhlak, ASN Jawa Timur pastinya Bu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif pastinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di tema-tema yang sangat menarik buat kalian sebagai konten edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.